hanya ada dua hal yang sebenarnya online seller belum benar-benar siap untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Itu adalah sistem keuangannya sendiri itu belum benar-benar rapi, jadi belum ready untuk, saya belum siap gitu loh, saya mau bayar pajak, saya melapor, karena saya nggak tahu sebenarnya untung saya berapa, omset saya yang benar-benar sesuai dengan data dari e-commerce, Tokped, Lazada, kalau digabung semua itu sebenarnya berapa, saya juga belum tahu. Kemudian kalau ada pengembalian barang itu dari retur pengembalian barang itu pencatatannya gimana, saya juga belum tahu. Nah, itu yang menurut saya itu belum dikuasain betul oleh online seller saat ini. Nah, malam ini seru banget. Kita bakal ngomongin tentang bagaimana sih cara-cara atau tax planning kita untuk menghindari pajak, tapi itu legal, Om. Terus di samping itu juga kita akan membahas sebenarnya pentingnya yang menyebabkan kita itu Om, kayak takut, mungkin tidak mau untuk melapor tambah itu apa sih sebenarnya, itu akan diungkap dan caranya nanti bagaimana. Gitu, Om. Oke. Kita sambil nunggu Kak Ica join, tapi kita langsung mulai aja ya, nggak apa-apa ya? Boleh, ya Om, boleh. Cindy ya. Langsung, Om ya. Ya? Langsung mulai kah? Boleh. Oke. Iya. Selamat malam ya semua, Om Botak juga terima kasih udah ngasih kesempatan Accounting Hack untuk sharing bersama teman-teman online seller semua. Nah, pertama-tama saya mau men-sharingkan kalau kami dari Accounting Hack ini memang benar-benar fokus kepada segala hal yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, yang berkaitan dengan akuntansi ini termasuk juga dengan perpajakan. Nah, memang di sini malam ini Om, kita memang mengajak online seller semua yang di e-commerce untuk ayo diskusi bareng. Ini ada topik yang menarik bahwa fenomena saat ini, Om, benar nggak ya, tolong koreksi, kalau pengusaha online itu saat ini belum mau untuk membayar dan melapor pajak, benar nggak ya, Om? Benar. Ya. Saya rasa banyak sekali suatu misconception kalau misalnya kalau kita jualan di Shopee, kita jualan di Tokopedia, itu udah otomatis dipotong pajak. Betul. Padahal sebenarnya belum ya, itu sebenarnya tidak benar. Jadi kita memang belum dipotong pajak dari sisi e-commerce, pihak e-commerce. Nah, alasannya apa sih yang sebenarnya yang menyebabkan pengusaha online itu belum mau membayar pajak dan melapor pajak, Om? Ini ada beberapa yang saya resume dari beberapa teman ya, Om, yang saya review ya, yang saya tanyakan bahwa dia merasa bahwa omsetnya itu besar, Om, tapi memang labanya kecil. Jadi dia belum siap untuk melakukan pembayaran pajak. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia merasa omsetnya naik turun, Om. Jadi dia, omset aja naik turun gitu loh. Gimana saya mau memikirkan pajak? Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang memang saya ini belum siap apapun untuk melakukan pelaporan, maksudnya belum siap dari sisi keuangan sendiri gitu loh, Om, dari sisi sistem akuntansi yang bagus saya sendiri, saya belum ada gitu loh, Om. Gimana sih saya melakukan pencatatan omset yang benar, karena kan kita terkait ada aplikasi Shopee ya, Om ya, yang ada yang harus data yang kita tarik gitu, apa itu saya sudah benar-benar melakukan perekapan, kemudian saya benarkah sudah melakukan pemisahan rekening antara pribadi sama usaha saya, kan mereka mungkin juga belum siap, Om, karena dari sisi sistem akuntansi atau alur akuntansinya itu masih belum rapi gitu, Om. Jadi takut gitu, Om, kalau nanti udah bayar, tahu-tahu nanti ada pemeriksaan umpamanya, jadinya ketakutan nih, saya datanya apa yang harus saya sajikan gitu.
Nah, Kak Ica udah gabung ya Om? Hai, selamat malam. Halo Om Botak, halo Kak Cindy, dan halo teman-teman Iya. online Shopee seller di sini. Apa kabar? Ya, sellernya banyak, ada yang jualan di Tokopedia, ada yang di Shopee, ada yang di beli Lazada, Blibli. Intinya kita semua ini seller ya, seller jualannya boleh di mana, bahkan bisa di WhatsApp pribadi. Ya mungkin, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi welcome ya. Kita malam ini ada pembahasan yang menarik banget soal pajak ya, karena belakangan ini kan lagi banyak sekali disorot ya, yang 500 juta itu nggak usah bayar pajak ya, atau memang saya cuma jualan 1 juta kok saya kena dapat surat, saya fake order kok dapat surat ya, terus atau misalnya ada yang bilang saya NPWP-nya ikut suami kok harus bayar pajak dan lain-lainnya. Bahkan yang mau kita luruskan beberapa hoax-hoax ya, misalnya saya kan udah jualan di Shopee, kena admin itu kan udah bayar pajak, kenapa saya harus bayar pajak lagi ya? Itu paling banyak yang malam ini ingin kita luruskan guys. Ini malam ini kita ada Kak Ica dari Accounting Hack ya, Cindy juga, mereka pakar-pakarnya. Jadi saya serahkan teman-teman yang mau nanya, tanya di kolom ini ya, question ya, langsung, supaya nanti kita bisa langsung lihat. Soalnya kalau di komen nanti takutnya nggak kelihatan ya. Betul. Untuk udah ada hampir 100 orang yang bergabung sama kita malam hari ini ya. Tadi Kak Cindy udah mulai, mungkin boleh lanjut ya. Tadi saya kasih intro lagi buat teman-teman yang baru gabung. Lanjut. Ya. Jadi saya lanjut, tadi masih kita bahas ya, kurang satu lagi, kenapa sih pengusaha online belum mau untuk melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Terakhir yang saya tahu adalah mereka memang tidak tahu soal pajak. Apa sih apakah saya kena pajak yang apa sebenarnya? Apakah saya kena pajak yang 0,5% atau saya kena pajak progresif atau ada PPN atau bagaimana? Nah, itu yang sebagai alasan ketidaktahuannya. Cuman di sini yang saya benar-benar pengalaman saya melihat online seller itu memang hanya ada 2 hal yang sebenarnya online seller belum benar-benar siap untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Itu adalah sistem keuangannya sendiri itu belum benar-benar rapi, jadi belum ready untuk, saya belum siap gitu loh, saya mau bayar pajak, saya melapor, karena saya nggak tahu sebenarnya untung saya berapa, omset saya yang benar-benar sesuai dengan data dari e-commerce, Tokped, Lazada, kalau digabung semua itu sebenarnya berapa, saya juga belum tahu. Kemudian kalau ada pengembalian barang itu dari retur pengembalian barang itu pencatatannya gimana, saya juga belum tahu. Nah, itu yang menurut saya itu belum dikuasain betul oleh online seller saat ini. Nah, di sini makanya Kak Ica lah di sini yang nanti akan mengajarin kita bagaimana sih internal kontrol kita ya Kak Ica terkait dengan keuangan. Boleh dijelaskan Kak Ica? Iya, betul sekali. Memang teman-teman, untuk kita bisa memiliki perusahaan yang maju, itu tata kelola perusahaannya memang sudah harus kita benahi sejak awal. Karena tanpa tata kelola yang baik, utamanya ya keuangan ya, itu akan biasanya itu agak berantakan dalam tanda kutip ya. Kadang banyak klien loh Kak yang mereka itu cerita, kan Accounting Hack juga kita ada jasa untuk pembuatan laporan keuangan dan laporan pajak bulanan dan tahunan untuk klien-klien kami. Most of them itu kendalanya adalah mereka itu mereka nggak tahu caranya ngitung HPP. Jadi harga pokok penjualan mereka pada bulan ini itu mereka nggak ngerti, karena mostly mereka itu beli kulaan atau beli ke supplier gitu ya. Misalnya beli 100 pieces, uangnya 10 juta bayar ke supplier. Nah, atas 100 pieces ini sama mereka itu sudah dibebankan semua karena mereka mostly cash basis. Padahal
untuk melihat berapa HPP mereka, kan belum tentu 100 pieces ini kejual di bulan ini, misalnya gitu. Kan masih ada sisa, entah 20, entah 15, masih ada sisa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu mesti gini, penjualanku banyak ya, omsetku banyak. Cuman kok di akhir bulan aku lihat di rekening kok cuma sedikit ya. Akhirnya bagi hasil mereka juga nggak ini apa ya, nggak jelas pengambilan keputusan untuk bagi hasil karena pencatatan dan pembuatan laporan laba ruginya itu masih dalam tanda kutip ya ala kadarnya, masih belum sesuai dengan kaidah yang seharusnya seperti ini loh pembuatan laporan keuangan. Terus yang ketiga teman-teman, itu juga internal control atas penjualan dan persediaan, karena kan kita perusahaan dagang ya, perusahaan dagang. Nah itu harus memang setiap hari seharusnya ada yang namanya internal audit atau income audit, audit penghasilan. Di mana di audit itu yang pertama yang kita lakukan adalah mencocokkan apakah penjualan kita pada tanggal tertentu itu uangnya sudah masuk belum sih ke bank kita. Kan itu penting ya. Karena whatever misalnya kita jualan, kalau misalnya ke marketplace enak, mereka ada laporan digitalnya ya. Tapi kalau yang jualannya lewat WhatsApp atau lewat mungkin COD ekspedisi gitu. Ada salah satu klien kami itu yang COD-an ekspedisi. Jadi piutangnya itu ke ekspedisinya. Nah itu kan kalau misalnya nggak kita kelola dengan baik, kita catat dengan baik, ketinggalan ya opo. Ada salah satu pihak customer yang belum bayar kita, terus kitanya lupa, dianya lupa, namanya manusia kan sama-sama lupa ya. Wajar, nature-nya manusia itu lupaan. Nah, terus gimana kalau kayak gitu? Nah, itulah yang apa ya, menyebabkan arus kas masuk dan arus kas keluar mereka itu menjadi agak berantakan dalam tanda kutip. Terus berikutnya lagi adalah ketika kita melakukan audit pendapatan, itu kan harus ada korelasinya dengan barang keluar. Bener gitu ya Kak Cindy ya? Karena yang pengalaman praktisi seller online itu Kak Cindy sama Om Botak ini. Kalau saya kan hanya sebagai konsultan aja ya, yang benar-benar tahu dalamnya itu kan praktisi langsung ya. Itu persediaan ketika keluar barangnya, itu tiap hari tim audit penghasilan ini harus mencocokkan dengan barang keluar sesuai dengan laporan POS. Itulah POS. POS itu kayak sistem kasir gitu loh teman-teman, dimana itu akan sangat memudahkan kita untuk melakukan rekapan penjualan harian, karena menurut saya itu penting banget penjualan harian itu, sehingga nantinya dari laporan itu kita bisa ngaudit yang namanya pendapatan, uang masuk, dan pendapatan pasti nyambung dengan piutangnya dong, dan juga persediaan barang keluarnya. Jangan sampai yang namanya persediaan itu kita tidak maintain dengan baik, sehingga nantinya potensi kebocoran persediaan itu akan sangat tinggi. 70% klien saya yang online seller belum lah ya melakukan itu. Jadi kayak persediaanku ternyata selisih ya. Setelah saya rekap, ini rekapannya, rekap barang masuknya, barang sisanya, itu kan kelihatan barang yang terjual itu berapa. Ini laporan barang terjual menurut mutasi persediaan. Terus menurut laporan penjualanmu sekian, selisih loh. Selisihnya lebih banyak lagi barang keluar daripada laporan penjualannya. Terus kemana barangmu? Nah loh, oh iya ya Bu ya, ternyata barang saya selisih, kemana ya dia gini. Oke. Nah itu dia teman-teman, why-nya kita memang harus
memiliki pondasi yang kuat terkait dengan internal control, SOP, dan pelaporan itu, Kak Cindy. Karena kalau kita sudah punya pondasi itu, teman-teman, nantinya kita bisa memiliki dasar yang kuat untuk melaporkan pajak. Karena kan nanti dengar-dengar 2022 NPWP itu sama dengan nomor NIK ya, Kak Cindy ya. Nah, itu yang apa ya, bakalan transparan banget jadinya. Kita memang harus menyiapkan pondasi itu dari sekarang gitu. Apalagi nanti ada lagi. Iya. Kenapa? Nah, Kak Ica, Botak, saya mau share juga nih Kak Ica terkait kejadian dari salah satu klien saya, online seller e-commerce juga, yang dapat surat cinta dari kantor pajak itu. Karena masalah utamanya adalah pondasi sistem akuntansinya tadi tidak kuat, Kak Ica. Itu yang ini mau cerita sebentar ya Kak Ica. Jadi waktu itu ini adalah klien saya ini adalah ibu rumah tangga yang online sellernya udah besar di e-commerce semua. Memang dia fokusnya hanya di e-commerce, walaupun ada di WhatsApp dia akan melakukan closing selalu di e-commerce. Nah, tokonya banyak. Kemudian dia tiba-tiba dapat surat cinta dari kantor pajak. Nah, surat cintanya itu ternyata minta klarifikasi atas aset tanah yang dia beli waktu itu secara cash. Tuh, pajak itu karena udah link ya NPWP-nya, dia bisa langsung tarik gitu datanya. Ini dia tidak tanya soal usahanya loh, kakak semua ya, seller-seller di sini. Dia tidak tanya usahanya. Dia awal usaha pertamanya adalah dari aset, dari tanah. Tiba-tiba muncul tarikan datanya, dia mengkonfirmasi, loh ini tidak pernah ada pelaporan pajak atas NPWP ini, tapi kok tiba-tiba ada pelaporan ada data data pajak yang tertarik dari AR gitu, dari KPP. Nah, akhirnya dapat surat cinta untuk sebenarnya klarifikasi aja. Mereka cuma mau mempertanyakan aset ini dibeli dari penghasilan apa, dari mana penghasilannya, karena datanya bahwa ibu ini tidak pernah melakukan pelaporan pajak. Cuman dia memang punya NPWP gitu. Nah, akhirnya ibu itu datang ke AR-nya menjelaskan, cuman dari sisi AR memang meminta bukti-bukti bahwa saya butuh bukti bahwa memang kamu itu tanah ini atas cash itu dari mana uangnya. Intinya kan dia karena dia beli cash ya. Dia mau tahu uangnya itu dari mana, dasar buktinya dari mana. Nah, ibu itu bingung menjawabnya. Kan dia pulang dulu deh. Dia pulang, akhirnya daripada mumet, dia biarkan aja itu Om Botak. Dia biarkan aja Kak Ica. Akhirnya beberapa minggu kemudian AR nggak tinggal diam dong, dia keluarin surat pemeriksaan. Akhirnya keluar surat pemeriksaan yang pertama. Nah, ketika keluar pemeriksaan itu, ibu itu sudah bingung karena data dia nggak ada. Selama ini ya dia jualan aja, lihat uang masuk ada di rekening, uang keluar sisanya berapa, kok kayaknya kecil seperti yang Kak Ica bilang tadi ya. Jadi memang saya nggak mau pusing-pusing bayar gaji, kebetulan kan ada karyawan. Jadi dia tidak punya data apapun terkait pelaporan penjualan, maksudnya pelaporan keuangannya dia. Nah, itu dia pusing banget, baru akhirnya sharing ke saya. Kemudian saya cuma meminta dia, Ibu, karena sudah masuk dalam tahap pemeriksaan, ya kita sudah harus terbuka. Kita udah harus terbuka dengan AR-nya. Mau gimana lagi? Karena dia sudah dalam surat pemeriksaan itu dia minta rekening koran soalnya Om Botak. Dia minta rekening koran yang atas nama ibu itu ya. Dia mau bisa apa? Ternyata rekening koran itu kan memang atas transaksi penjualannya banyak. Ya udah, akhirnya ya mau nggak mau saya minta open, tapi diskusi yang baik, diajak seperti teman, sharing, bukan marah-marah, tapi tolong bantu saya online seller yang tidak tahu apa-apa terkait pelaporan, saya juga menjual dengan margin tipis, jadi cerita semuanya kesusahan-kesusahan dia, dan open semuanya. Akhirnya yang dia bisa kasih bukti ya dia kasih,
atas pertanyaan-pertanyaannya AR yang dia nggak bisa, ya dia share saya kalau memang itu tidak material ya biarkan aja Bu, tidak usah disanggah, seperti itu. Jadi akhirnya sama AR-nya dihitung ulang, omsetnya jadi yang menghitung AR Om, jadinya dihitung ulang beserta dendanya. Nah itu kan yang serem ya, sudah dihitung ulang bayarnya, dendanya juga. Itu akhirnya kita minta pengajuan untuk dispensasi penghilangan denda karena sudah beritikat baik mau membayar, dan pemerintah juga tidak tinggal diam ya, KPP juga nggak apa-apa di ACC, dendanya dihapuskan, kemudian pembayaran pajaknya tadi diajukan untuk dicicil selama 1 tahun, jadi sedikit, jadi tidak terasa dari sisi sellernya. Setelah itu Kak Ica Om Botak rapi banget laporannya, langsung dia pisah laporan keuangan, dia tetap pakai pribadi aja karena memang omsetnya itu belum sampai 4,8 miliar. Jadi dia tetap memilih pribadi, dia pisah semua rekeningnya, dia benar-benar rapi catatannya, pencatatan penjualannya sesuai, pembeliannya sesuai, beban-bebannya juga sesuai. Itu Kak Ica Om Botak, serem ya sebenarnya. Hanya sistem akuntansi yang belum rapi itu. Betul. Dan juga Kak Cindy, saya juga pernah ada klien juga yang kebetulan kena pemeriksaan juga. Nah itu mostly karena klien saya itu kebetulan dia tidak punya POS, jadi dia hanya rely on rekening bank aja, uang masuk yaitu dianggap sebagai penjualan. Nah parahnya teman-teman, karena rekening dia itu masih dicampur ya antara rekening pribadi sama rekening bisnis, jadi ada uang-uang masuk yang masuk ke rekening itu padahal bukan uang penjualan, ya kan? Karena kan kalau kita di rekening bank, apalagi kalau bank individual itu kan nggak dikasih informasi ya, ini uang transfer dari mana gitu kan, enggak, cuman TRF something kayak gitu aja kan. Apalagi kalau rekening pribadi bukan rekening giro gitu kan. Jadi uang masuk di rekening pribadinya itu padahal bukan dari penjualan loh teman-teman. Itu sama orang pajak dianggap jadi penjualan. Karena memang tidak ada buktinya, tidak ada bukti bahwa uang itu bukan uang penjualannya dia. Padahal dia bisa aja uang dari suaminya atau uang dari mana-mana lah ya, bukan terkait sama bisnisnya itu juga dikenakan teman-teman. Jadi itulah bahayanya kalau kita itu tidak memisahkan antara rekening pribadi sama rekening bisnis teman-teman, fatal banget. Akhirnya gimana klien saya itu? Ya udah mau nggak mau, karena AR juga ya nggak mau kalah juga kan. Dia kan pasti based on bukti, namanya auditor. Saya juga mantan auditor. Ada uang masuk tanpa ada bukti yang jelas, nggak bisa membuktikan kalau itu bukan uang penjualan, ya berarti diakui sebagai penjualan. Otomatis pajak yang harus dia kurang bayar, yang harus dia bayar itu ya lebih besar daripada seharusnya. Dia cerita harusnya cuma segini loh Bu, tapi kok saya disuruh bayar segini karena ada kendala itu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya apalagi tuh teman-teman, bener-bener pelajaran yang berharga banget buat kita. Start baby step kita dulu lah untuk menata keuangan dan akuntansi yang benar itu dengan memisahkan teman-teman akun pribadi sama akun bisnis. Nggak susah kok bikin akun sharing biasa. Kita ini memang kita itu tidak mau memaksa, maksudnya ayo kakak semua segera lapor pajak, segera bayar pajak. Awas, hati-hati. Nanti kita tidak mau menakutkan, tidak. Tapi di sini kita mau mengajak kakak seller semua, ayo sekarang berbenah sebelum NIK sama dengan NPWP itu jalan. Kita udah berbenah dari sekarang. Ayo siapin benar-benar eman-eman usaha kita yang sudah omsetnya paling besar di e-commerce itu bisa stop hanya karena masalah NIK sama dengan NPWP nge-link semuanya ke
kelihatan semuanya dan kita tidak ada pembuktian apa-apa terkait data-data keuangan kita. Nah itu sayang banget, dan di malam ini kita pengennya sih mengajak kakak-kakak semua, ayo berbenah sekarang dengan melakukan sistem akuntansi yang benar. Dan yang kedua adalah tax planning. Nah Kak Ica jelasin tax planningnya ya. Jadi tax planning di sini untuk online seller atau UMKM itu sebenarnya caranya banyak. Cuman kalau untuk UMKM atau omset yang di bawah 4,8 miliar, tax planningnya memang berfokus kepada satu sistem akuntansi yang benar, kedua kepada omsetnya itu sendiri. Jadi kita ajak diskusi bareng ya Kak Seller semua, bagaimana kita melakukan tax planning atas omset kita. Nah, tahun depan kan kakak seller udah tahu kalau di bawah 500 juta omset kita dalam 1 tahun atau sekitar 40-an juta per bulan itu tidak kena lagi pajak PPH yang 0,5% itu udah free tahun depan. Nah otomatis sekarang kita punya 3 level omset, yaitu omset 500 juta ke bawah, omset 500 juta sampai 4,8 M, sama omset di atas 4,8 M. Nah, tax planningnya ini akan berbeda-beda. Nah, Cindy kasih contoh kasus ya. Ini ada online seller yang punya 5 toko di e-commerce. 5 toko di e-commerce dan satu tokonya omsetnya 30 juta per bulan, kemudian 20 juta per bulan, kemudian 50 juta per bulan, dan 100 juta, 200 juta per bulan. Di total sebulan itu 400 juta. Berarti kalau 1 tahun omsetnya 4,8 miliar. Padahal dia statusnya saat ini adalah WP pribadi, wajib pajak pribadi, tapi ternyata omsetnya itu kalau di total sudah 4,8 miliar. Nah ini kan mau nggak mau kan sebenarnya sudah harus PKP ya Om Botak ya. Jadi dia sebenarnya sudah harus PKP, tapi ada cara tax planningnya supaya dari sisi kita ini yang terbaik yang mana, saya harus PKP atau tidak ini. Nah tax planningnya gini, pertama kita lihat dulu supplier kita ini yang kita order barang itu dia ber-PKP atau tidak. Kalau di sini case-nya adalah dia tidak ber-PKP. Jadi kita memang order ke supplier yang tidak ber-PKP. Nah, kalau dia tidak punya ber-PKP dan omset kita 4,8 miliar, berarti nanti kalau kita mau PKP kita harus mungut PPN. Nah, tapi dasarnya PPN adalah kan PPN keluar dan PPN masuk. Kalau supplier kita semuanya ternyata tidak PKP, tapi kita naik PKP, yang susah nanti kita sendiri karena kita tidak bisa cross atas PPN keluaran dan masukan. Jadi saya sebagai teman kakak-kakak semua dan pernah berkecimpung di pajak juga, saya tidak menyarankan untuk naik sebagai PKP. Nah caranya gimana? Tapi padahal kan saya udah online seller ini sudah 4,8 M omsetnya. Caranya itu kita akan bikin dua cara. Jadi kita akan pilih 2 pilihan. Pilihan pertama, tax planning pertama adalah kita membuat omset kita itu menjadi tarif yang di bawah 500 juta sama tarif yang di antara 500 4,8 M dengan cara membagi toko kita menjadi 5 rekening pribadi dan 5 pemilik berbeda. Itu kita bisa melakukan tax planning dengan cara membagi 5 toko kita tadi dengan membagi sebagai 5. Tapi kalau kita membagi 5 toko kita tadi menjadi pemilik yang berbeda-beda, maka kita akan membuat 5 pencatatan juga karena harus terpisah kan Kak Ica ya. Jadi karena rekening itu terpisah, jadi kita harus bikin pencatatan juga terpisah. Memang agak ribet, tapi kita pembayaran pajaknya nanti kalau 55 berarti ada 2 toko yang tidak kena pajak. Ya kan Om Botak ya. Kalau kita gabungin tadi, kita kan kena pajak progresif. Tapi kalau kita pecah-pecah nanti ada 2 toko yang tidak kena pajak. Kemudian ada 3 toko yang kena pajak 0,5%. Jadi lebih hemat. Itu lebih
hemat. Itu untuk cara pertama. Tapi tetap ya dengan catatan sistem akuntansinya tetap harus diperbaiki karena ada 3 toko yang tadi pembayarannya 0,5%. Kemudian tax planning yang kedua yaitu kita membagi toko kita menjadi dua pemilik saja. Jadi 2 pemilik, 2 rekening. Jadi ada 2 toko yang dijadikan satu, ada 3 toko yang dijadikan satu. Nanti dua-duanya akan kena pajak 0,5%. Tapi tetap di bawah 4,8 miliar kan jadinya. Nah itu juga akan pecah 2 rekening sama 2 pemilik. Dan sistem akuntansinya tetap harus benar-benar diperbaiki untuk pembuktian data di kemudian hari. Nah itu. Jadi kalau tax planning yang ketiga tadi sebenarnya adalah kalau kita mau menggabungkan usahanya di atas 4,8 M tadi, tapi karena suppliernya itu non PKP, jadi tax planning yang ketiga tidak kita ambil pilihannya karena merugikan dari sisi kredit pajaknya, debit PPN masukan dan PPN keluarannya. Nah, dari tax planning yang pertama sama kedua tadi, kakak-kakak seller bisa memilih mana yang akan saya tempuh, mana yang akan kita tempuh, apakah yang kita membagi di 5 rekening atau kita membagi di 2 rekening tadi. Kalau memang lebih hemat yang di tax planning pertama. Tapi ribet, 5 rekening. Nah, kalau yang tidak terlalu ribet itu yang 2 rekening, tapi memang pembayaran pajaknya 0,5% dan 0,5%. Seperti itu untuk contoh tax planning yang buat aku. Yeah. Saya terus terang saya dengerin nggak bisa komen karena saya sendiri juga menyimak ya, tapi agak pusing ya kalau kita udah ngomongin tax planning, udah ngomongin pajak. Ya siapa teman-teman di sini yang saya dengerin tapi kayaknya mumet gitu ya. Siapa coba saya melihat ke sana. Yang mumet siapa? Yang mumet ya. Karena pasti banyak sekali pertanyaan ya. Pertama nih ya, kalau saya jualan tapi hitung-hitung kok rugi ya, karena saya iklan Shopee-nya, iklan Tokopedia itu ternyata lebih gede daripada profit saya. Masa udah rugi saya masih harus bayar pajak? Ya pasti itu banyak pertanyaan pertama, ya kan? Pasti mumet tuh kalau udah kayak gitu. Kedua ya, yang pastinya orang tuh pusing karena saya kan dropship, ya barang nggak ada, ya kan? Nah nanti orang pajak gimana cara ngelihat saya jualan atau gimana ya? Kan nggak ketahuan ya, ceritanya nggak ketahuan. Nanti kalau apa-apa belinya cash ya, pinjem NPWP orang misalnya atau gimana ya. Maksudnya pasti banyak yang pengen ngakalin, banyak yang pengen tahu triknya ya. Bukannya kita melarikan diri dari pajak, tapi ini ada cara ngakalinnya secara legal ya. Nah jadi teman-teman ya, pastinya pusing ya. Saya sendiri juga pusing, tapi jangan khawatir ya, karena kita di sini selalu kasih solusi ya. Ini tadi udah dikasih 3 cara untuk tax planning, tapi sebenarnya saya ingin kasih lihat ya buat teman-teman yang pengen dibantu ya, benar-benar dibantu tax planningnya, nanti ada PR-nya dan lain-lain. Ini kita ada ya, bentar ya saya jelaskan. Nah ini nih guys ya. Nah jadi ini kita ada kerjasama dengan Accounting Hack ya dari Om Botak. Jadi ada accounting one-on-one untuk membantu teman-teman untuk pembukuannya, dan juga ada tax one-on-one. Ya, tax one-on-one untuk tax planning dan untuk cara untuk dapetin NPWP sampai kalian tuh bayar pajak yang pertama kalian nanti akan dibantu sama Kak Cindy dan Kak Ica di accounting ya. Kelasnya ini bisa langsung kalian cek di ceritaombotak.com. Harga satuannya ini boleh ala carte ya 199.000, tapi kalau ambil 2 kelas lebih hemat 299.000 ya. Kita suka yang hemat-hemat di sini ya. Tapi dari Kak Cindy sama Kak Ita mungkin boleh dijelaskan ya untuk paket kelas accountingnya tuh sama teksnya tuh isinya apa dan apa yang kira-kira bisa teman dapatkan, terutama buat yang udah mumet-mumet ini ya, pengennya tuh dibantuin aja ya. Sebenarnya kan ilmunya kan bisa didapatkan online ya, maksudnya di YouTube pasti bisa apa ya, kalau teman-teman tuh suka datang ke kantor pajak itu pasti dibantu sama orang pajak ya. Apalagi kalau teman-teman udah bawa mutasi rekening teman-teman ya, mereka pasti happy banget ya. Bawain aja cetakan mutasi rekening 1 tahun terakhir, itu udah dibantu, dihitungin guys ya, bayar pajaknya berapa. Nah tapi apa teman-teman mau ya,
mau seperti itu ya, coba tolong dibantu jelaskan ya, ini kelasnya seperti apa dan gimana. Iya, Kak Ica mungkin bisa dijelaskan yang untuk sistem keakuntansinya ya. Untuk yang akuntansi, sistem yang akuntansi itu, akuntansi one on one, itu nanti kita akan belajar teman-teman tentang 7 kesalahan pebisnis online pemula nih. Nah, dari sini kan kita bakalan banyak belajar ya, dan akan kita evaluasi ya, apa sih yang sekarang ini lagi kita lakukan dan gimana cara memperbaikinya. Terus yang kedua adalah kita bakalan belajar dan praktek membuat internal control yang tepat untuk kasnya online seller, teman-teman. Nanti gimana caranya nge-cross-check-kan antara laporan penjualan harian dengan bank dan dengan saldo persediaan, teman-teman. Nanti ada template-templatenya Excel yang akan kita share, sehingga nanti bakalan siap pakai untuk teman-teman semua. Nah, terus berikutnya, ini kalau jualan di Shopee kan kita banyak potongan-potongan tuh ya. Yes. Potongan potongannya dari star seller, potongan misalnya dari voucher-voucher yang kita kasih, ya kan. Terus lagi juga ada potongan misalnya kita ekspedisi nih, ya, kirimnya sekilo tapi dianggapnya 2 kilo karena potongan juga. Nah, makanya biasanya jumlah yang kita dapetin itu nggak bersih, ya kan. Ada potongan-potongan gitu, sebenarnya ini masuk-masuk ke biaya atau gimana sih cara track-tracknya gitu, dari barang yang keluar sama duit yang kita dapat tuh cocokinnya gimana gitu? Oke, jadi barang yang keluar itu kan kita ngelihatnya kuantitas, teman-teman, dan Om Botak kuantitas. Nah, atas potongan-potongan itu dalam akuntansi kita nanti akan catat itu semua sebagai biaya. Misalnya ada biaya potongan voucher atau star seller, itu kan pasti ada potongan prosentasenya lebih. Nah, itu nanti kita masukkan sebagai biaya marketing. Atau kalau ada ongkir yang harus kita tanggungin kan, misalnya gratis ongkir, itu ternyata ongkirnya seller yang tanggung. Ya berarti kita nanti akan potongkan, dan biaya itu akan kita masukkan ke biaya marketing. Nah, nanti bagaimana, yang mana nih yang masuk ke pendapatan saya nih? Yang masuk ke pendapatan itu adalah yang bersihnya. Jadi misal nih, total transaksi invoice 10 juta. Terus ada potongan biaya kirim 1 juta, misal. Terus komisinya marketplace misalnya 700.000 gitu kan. Nah, setelah dipotong ternyata yang bersih itu sekitar 8.300.000 misalnya gitu. Nah, 8.300.000 inilah yang menjadi haknya kita, yang kita akui sebagai pendapatan kita. Nah, nanti nggak sampai situ aja teman-teman dan Om Botak. Dari 8.300.000 ini, kita nanti akan track lagi. Ini udah masuk uangnya belum ke rekening saya? Kalau belum, berarti kita larikan ke piutang, ke buku piutang. Nanti piutang inilah yang harusnya kita lakukan cek tiap pagi. Kalau di tempat saya, cek piutang itu pasti pagi. Yang masih outstanding mana nih? Kenapa kok masih outstanding? Agingnya berapa hari ini? Kalau kita telusuri terlalu tua, umur piutang kan nggak boleh tua-tua tuh. Kita telusurin lagi, kenapa kok kayak gini? Tim penagihan akhirnya terus-terusan. Karena ada juga salah satu klien saya tuh belajar dari situ ya. Uangnya nyangkut dong ke mana ekspedisi karena COD kan rekornya nggak tepat. Dia bilangnya segini, ekspedisinya bilangnya segini. Nah, atas selisih ini kan yang saya kejar terus, ini nggak bisa gini Pak, harus kita follow up terus. Nah, itulah gunanya kontrol, fungsi internal kontrolnya. Karena kalau kita nggak bikin gitu, kita nggak tahu loh. Terus karena kita nggak tahu, uangnya bocor. Atau nanti akhir bulan lihat di rekening, loh duitku kok mek titik, duit saya kok cuman sedikit, gitu kan. Nah, itu. Terus selanjutnya yang nanti akan kita pelajarin dan praktekkan lagi adalah membuat laporan dan realisasi bulanan, teman-teman. Budgeting. Budgeting. Karena budgeting ini, teman-teman, kenapa kok esensial banget untuk setiap bisnis? Supaya kita tahu
berapa duit yang harus kita keluarkan untuk beli ke supplier. Jangan sampai kita over trading. Itu kita harus mengeluarkan sesuatu itu berdasarkan revenue yang kita dapatkan aja. Jangan banyak-banyak numpuk barang di gudang. Karena apa? Semakin lama barang kita di gudang, itu kan uang ya. Uang kita diem di situ lama. Jangan sampai. Kalau saya bikin sistem budgeting sehingga nanti ketika mau belanja ke supplier, itu lihat dulu budgetnya ada nggak? Penjualan saya berapa? Sehingga budget saya berapa? Baru saya mau beli. Tapi kalau nggak ada itu, namanya juga itu sama dengan kita mau ke suatu tempat tapi tanpa peta. Nyasar nanti kita, bisa-bisa over trading, kebanyakan beli persediaan, itu tuh. Terus berikutnya yang akan kita praktekkan adalah prosedur income audit online seller, mulai dari cek data Shopee sampai ke rekon bank. Itu nanti teman-teman semua yang akan kita pelajari dan kita praktekkan bareng-bareng di kelasnya kita. Tapi kalau teman-teman, siapa yang udah pusing ya? Yang udah pusing siapa? Pusing-pusing. Ya, saya sih pusing. Tapi kalau misalnya teman-teman pusing, kita juga ada jasa untuk ngerjakan. Jadi teman-teman duduk tenang aja, laporan keuangan, laporan budgeting kita yang kerjakan juga bisa. Tapi kalau kerjakan sendiri, silahkan, ini ilmunya. Gitu teman-teman. Kalau yang udah ada ya, tinggal pakai jasa ya. Kalau belum ada, ya pusing. Ya. Kalau mau pusing, ya nanti dikejar pajak ya. Nanti coba ke sini gimana dikejar pajak. Ya. Tadi, by the way, tadi yang kisah yang awal-awal itu yang ditagih pajaknya tuh mereka tagihnya berapa juta? Oh, itu lumayan loh Pak, karena kan omsetnya itu udah mendekati memang ya 4,8 M. Jadi sekitar 20-an juta per tahun, satu pemeriksaan 1 tahun itu. Ya, jadi ratusan juta gitu ditagihnya, plus denda-denda. Oh, enggak, itu yang dia bayarkan murni akhirnya tuh 20-an juta, tapi pas plus denda-denda itu memang sekitar 40-an jutaan, Pak. Karena bunganya bisa 40 juta. Kalau ditagih bisa bikin bangkrut nggak? Sebenarnya sih enggak ya, cuman enggak. Itu langsung gelondong banget ya. Makanya tadi sebelum ke kantor pajak saya sudah bilang, Ibu udah siap kah? Karena ini harus open semua. Sudah siap kan dari sisi keuangannya, sudah siap kah? Oh, kalau langsung puluhan juta saya nggak siap Mbak Cindy. Jadi memang saya harus kumpulin dulu. Oh ya udah, tapi Ibu mau kah? Cukup kah untuk dari labanya itu cukup kah? Dia bilang sebenarnya cukup. Ya udah, kita ajukan cicilan gitu Pak Om Botak waktu itu. Dendanya dihapus. Tapi memang kalau cicilan. Ibu itu beruntung karena dia belum PKP. Ya, omsetnya belum PKP. Belum. Kalau dia omsetnya udah lebih dari 4,8 itu kena 10%, itu auto bangkrut tuh kalau nggak di budgeting dari kapan-kapan ya. Karena saya lihat sekarang yang omsetnya ribuan paket sehari itu udah pasti lewat 4,8, apalagi kalau barangnya itu bukan barang receh ya. Jadi yang suka pamer-pamer ya, yang barangnya kita tahu mahal-mahal ya, hati-hati ya teman-teman. Bukan menakut-nakutin, tapi realitanya akan segera datang. Nik sama dengan NPWP. Itu udah kakak-kakak seller semua, ayo sama bareng-bareng benahin benar-benar deh. Benahin benar-benar. Sedangkan aku ngasih banyak. Kalau memang pertanyaannya coba mungkin gini ya. Ada seller-seller yang jualannya itu ya, memang omsetnya masih di bawah 4,8, tapi dia jualan barang mahal, contoh HP ya. HP kan kita tahu ya, omsetnya misalnya 2 juta, 3 juta, tapi keuntungannya kecil, 50.000 ya. Kalau dia suruh bayar 0,5%, ya, itu bangkrut. Iya. Iya. Dia harus buat CV, atau memang masih bisa pakai yang setor omset 0,5% gitu.
Kalau CV itu walaupun omsetnya di bawah 4,8 M tetap akan bayar 0,5% Om. Jadi CV itu tidak berpengaruh dari sisi kalau omsetnya di bawah 4,8 M dia mau jadi CV atau tidak pengaruh, tetap akan kena PPh 0,5%. Nggak bisa pakai normal bayarnya? Tidak bisa. Kalau yang untuk 7 tahun pertama itu tidak bisa. Tapi setelah 7 tahun bisa. Oh gitu ya. Nah ini saya nggak tahu ya. Ini kan masalah pajak ya. Tapi untuk lebih jelasnya ya teman-teman, ya nanti bisa ikut kelas Kak Cindy. Nanti pasti dibantu untuk case by case ya. Karena ini pajak ini case by case ya, nggak bisa dibilang. Karena saya tahu sebenarnya banyak sekali beda. Ini pun harus update terus sama ke kantor pajak karena pasal-pasalnya juga berubah terus ya. Makanya saya juga pribadi itu pakai konsultan baik accounting maupun pajak ya, karena saya bukan expertnya di sana ya. Saya bisa jualan sebenarnya. Ya, bisa jualan. Ya, tapi teman-teman harus ya minimal yang goalnya saya bukan teman-teman ikut kelas ya. Benar-benar biar saya ingin edukasi karena saya melihat banyak sekali teman-teman yang masih buta banget soal pajak ya. Dan teman-teman tahu ya, ini kan kita pandemi ini kan udah hampir 2 tahun ya, dan semua uang bansos ya, uang buat vaksin ini dikeluarkan dari uang pajak teman-teman ya. Jadi dari anggaran pemerintah. Dan setelah pandemi ya, karena kas negara kosong, ini yang paling akan dihajar dulu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman udah jualan tapi apalagi jualannya lumayan, terus beli aset lagi ya kan, berarti cuan ya kan. Kalau udah beli aset, beli tanah, cash lagi ya. Kalau belinya kredit ya mungkin masih enak yang les ya kan, kredit ya. Belinya cash bisa, berapa ya? M ya, beli ini cash. Iya, itu udah susah ya. Mau bilang dana hibah pun kena pajak kan, hibah ya. Hibah warisan itu juga ada pajak ya kan, tetap bayar pajak hibah juga. Ya, jadi kecuali ikut tax amnesty. Nah ini tax amnesty salah satu yang akan dibahas di kelas juga ya. Ikut betul. Tax amnesty yang nantinya akan tahun depan ya. Ini tax amnesty jilid 2 ya. Ini pasti akan gimana cara cuci bersih dosa-dosanya yang lama nih ya dengan TA jilid 2 ya. Pasti akan dibantu dari Kak Cindy sama Kak Ica nih ya di kelas yang ini satu paketan tapi lengkap ya. Karena sebenarnya tanpa accounting yang bagus kita nggak bisa bayar pajak. Ya, jadi teman-teman ini saling berkaitan ya, accounting sama pajak, ya kan? Bukan ini terpisah ya, accounting, pajak. Pajak itu perlu reporting yang bagus. Nah, kalau nggak ada reportingnya, para pajaknya juga bingung, dia akan ngambil lamsam dari mutasi di rekening. Ya, jadi kalau kalian mau cara bodohnya, sebenarnya kan tinggal lihat mutasi, uang masuknya semua dianggap pemasukan dikali 0,5, ya kan? Syukur-syukur kalau masih di bawah 400 juta sebulan. Nah, itu cara bodohnya. Kalian lapor, ya kan? Cara smartnya gimana? Ya, kalian harus belajar tax planning, harus belajar rapin accounting, ya kan? Dan memang mungkin untuk kelasnya pasti ada investasi ya. Investasi kan ikut ambil 2 paket kan 299. Tapi kalau ini bisa menyelamatkan kalian dari denda pajak yang ratusan juta yang bisa bikin bangkrut, yang menurut saya sih murah, ya. Intinya sih kemauan buat belajarnya ya. Mau cara gampang, datang kantor pajak. Ya, kalian mau datang kantor pajak? Pertanyaannya. Ya, ngaku ya kalau ya gitu sih. Menarik banget ya. Mungkin ada tambahan nih, kita masih ada waktu 10 menit. Saya coba bales DM ya. Nah ini ya nih dari Winnie. Kalau dari sekarang dengan ganti rekening bisnis, yang transaksi dari rekening sebelumnya ke detect nggak? Kalau ini kalau rekening bisnis maksudnya rekening korannya ya yang dimaksud ya. Kalau ke detect pasti akan ke detect bisa. Kalau memang pajak memang meminta untuk data yang lama. Maksudnya ke bank ya, dia minta data yang lama bisa aja. Tapi kan pajak itu ketika datang ke kita, dia pasti akan berdasarkan tahun. Jadi tahun di mana dia akan melakukan pengecekan gitu. Kalau tahun itu dia melakukan, tahun 2019 dia melakukan pengecekan, ya dia akan minta data di 1 tahun aja biasanya gitu. Oke.
Jadi kalau mau tanya transaksi sebelumnya ke detect atau tidak, kalau dari rekening kita sih, kalau dia tanya tahun 2019 saja, ya dia akan tanya 2019 saja. Tapi kalau pertanyaannya gini, kalau ternyata NIK sama dengan NPWP udah jalan, terus e-commerce kerjasama, nah ini Om, datanya itu yang keluar tak bakal tahun mana aja kan, yang kita akan mempertanyakan. Nah, tahun mana aja Kak, inilah yang kita memang umpama saat ini kita tidak bisa mengerjakan yang tahun-tahun lama lagi lah Om ya, istilahnya ya. Jadi kita ready di tahun yang ke depan gitu. Yang bisa kita rapikan ya tahun yang ke depan. Saran saya sih Kakak fokus saja ke data yang akan kita jalanin ke depan. Nanti kalau data yang lama memang diulik-ulik dari kantor pajak, ya kita udah gini, mengajak mereka lebih kepada melihat kita sebagai WP yang berniat untuk melakukan pelaporan yang benar. Tolong dibantu sebaik-baiknya, diajak untuk sharing bagaimana untuk menyelesaikan yang data lamanya. Memang kita nggak bisa loh Om Botak, memang kalau dibilang data lama nanti akan kelihatan apa enggak, ya bisa aja kelihatan juga. Kalau memang udah jalan betul sistem digitalnya pajak ya, udah nge-link kemana-mana, ya memang kita tidak bisa menghindari itu Om. Dan data pajak itu bisa berapa tahun ke belakang ya? Dia punya hak kalau ceknya. umpamanya sekarang tahun 2020, berarti sekitar 10 tahunan ke belakang itu masih bisa diulik-ulik Om. Jadi teman-teman data dari 2010. Nah, itu kalau ikut tax amnesty kayaknya yang tahap 1 tahun berapa ya kemarin ya? 2016. Nah, 2016. Jadi kalau misalnya teman-teman semua sudah ikut tax amnesty 2016, berarti aman 2016 ke belakang. Yang diulik 17, 18, 19, 20, 4 tahun ini. Betul. Tapi kalau yang belum melakukan pelaporan jilid pertama, kalau mau lapor sekarang juga, nanti tax amnesty kedua juga nanti masih bisa. Masih bisa ya. Nah ini yang kita pelajarin perlu lapornya berapa dan apa memang sesuai atau memang ya ya gitulah. Ya nanti ini termasuk dari tax planning sebenarnya kan ya. Karena kita memang mau planning buat pajak sendiri ya teman-teman. Intinya jangan lupa ya, boleh cek kelasnya di ceritaombotak.com. Nanti posternya kita akan post habis ini buat teman-teman yang berminat ikut kelasnya ya. Karena menurut saya sebagai seller, kita nggak melulu cuma bisa taunya cara jualan, tapi juga harus cara rapiinnya gitu. Karena memang accounting ini kesannya memang kayaknya ribet, ruwet. Saya pun juga nggak suka terus terang kalau ditanya. Saya cuma suka jualannya. Tapi kalau tanpa accounting yang bagus, tanpa budgeting yang bagus, kita seringkali bisa over buying. Jadi dengan duitnya nggak ada, tapi kita pakai duit utang dari supplier buat beli barang yang lain. Jadi akhirnya jadi stok mati banyak dan stoknya nggak jalan. Jadi bisa collapse juga, bangkrut karena nggak ada satu budgeting yang rapih ya dari sana. Dan juga tax juga sangat penting ya, kalau memang nggak dilakukan dengan baik bisa bangkrut juga, bisa pidana apalagi kalau PPN ya. Jadi teman-teman nih bahaya sekali, makanya teman-teman benar-benar ya saya mau teman-teman cari tahu ya. Kalau perlu dibantu silakan ikut kelas ya. Kalau memang dengan ini cukup ya kita sudah happy ya bisa bantu teman-teman dari IG Live malam ini gitu sih. Iya betul. Ya. Ya ini juga ada yang nanya kalau dropship gimana, saya rasa sama aja ya. Mau dropship mau apa, intinya kalau teman-teman udah berusaha punya usaha di Indonesia ya, mau jualan online mau 10.000 pun itu termasuk dari wajib pajak, benar ya? Soalnya nggak ada PTKP-nya ya, nggak ada pendapatan tidak kena pajak kalau jualan ya? Iya, kalau jualan tidak ada. Jadi pokoknya kalau dalam 1 bulan omsetnya sudah di atas 40 juta sebulan, udah itu berarti kakak walaupun dropship, kakak akan kena pajak 0,5%. Jadi benar-benar dicek omsetnya dicek.
di atas 40-an juta atau di bawah itu. Kalau di bawah 40 tuh memang tidak bayar pajak di tahun 2022 ya Om Botak ya. Sekarang masih ikut peraturan lama. Masih 2020 2021 ya. Jadi tahun ini punya tetap kalian harus bayar karena Betul. nanti tahun yang 500 juta itu tahun 2022. Jadi sekarang 10 juta pun tetap harus bayar kan ya? Tuh, sekarang masih. Ya, Masih. nanti laporannya pas sebelum Maret 2022 ini harus ada laporan pajaknya. Jadi ini harus diberesin juga. Ya. Betul. Oke. Mungkin dari kita akan tutup. Mungkin dari Kak Cindy atau Kak Ica ada kata-kata penutup untuk menutup ini. Dari Accounting Hack. Oke, terima kasih teman-teman udah bergabung. Kita sharing-sharing ilmu pada malam hari ini. Seneng banget. Semoga ilmu yang tentang pajak dan accounting ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Makasih Om Botak sudah mengundang kami untuk bareng edukasi mengenai pajak dan accounting hack. Thank you teman-teman, thank you Kak Siti, thank you Kak Ica. Selamat malam semuanya, semoga beristirahat, salam sehat semuanya ya, sehat-sehat di rumah dan jangan lupa untuk terus belajar, terutama soal pajak sama accounting malam ini. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video kita.